promosi desa wisata ini sebetulnya adalah gagasan dari Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, yang melihat berbagai peluang terutama yang muncul setelah masa pandemi ini. Jadi kalau kita lihat dari data BPS itu menunjukkan bahwa sejak Oktober 2021 itu pergerakan mobilitas penduduk mulai muncul, dan yang menarik adalah munculnya itu terutama ke wilayah atau area rekreasi dan area taman. Kalau kita hubungkan dengan pembatasan untuk bepergian selama pandemi, ini artinya adalah sebuah peluang bagi desa-desa wisata di Indonesia, karena artinya adalah pergi di tempat yang tidak jauh tapi tujuannya adalah untuk rekreasi. Kemudian kenapa lomba atau Kementerian Desa terutama memfokuskan kepada promosi desa wisata ini? Karena pandangan dari Gus Halim bahwa dengan promosi kita mengambil bagian hilirnya yang kemudian akan menggerakkan desa sejak dari hulu, yaitu menggali potensi wisata, kemudian membangun peralatan dan bangunan fisik, serta tentu saja tidak lupa membudayakan wisata, mengembangkan sumber daya manusia untuk pariwisata, dan akhirnya adalah promosi wisata. Dan itulah sebabnya Kementerian Desa mengambil posisi pada tahun ini terutama di promosi wisata dengan harapan untuk bisa mengambil kesempatan rebound ekonomi desa melalui pariwisata. Lomba promosi ini itu dikhususkan kepada BUMDesa dan BUMDesa bersama yang mengelola wisata desa atau memiliki unit usaha wisata desa, atau yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan wisata desa. Dan penilaiannya sangat fair, yaitu sejauh mana warga yang datang ke tempat wisata atau mengetahui medsos dari wisata desa, terutama di dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara, untuk berikan like kepada desa tersebut. Jadi penilaiannya fair dari jumlah like yang dimiliki desa dari para yang tertarik kepada promosi desa ini. Kemudian prosesnya, jadi Gus Halim menyampaikan bahwa sudah tidak zamannya lagi ada jenis lomba di desa yang harus datang, ada panitia datang seperti itu, tapi yang ditekankan adalah suatu proses. Jadi ini proses bahwa tiap akhir bulan kita menyampaikan rekomendasi sesuai dengan peringkat like dan rekomendasi apa yang perlu diperbaiki dari fotografer, traveler dan netizen. Kemudian puncaknya pada bulan Juni 2022 itu pemenang-pemenang untuk tahap 1 yang memiliki like terbanyak akan mendapatkan total hadiah di atas 500 juta. Kemudian puncak yang kedua untuk tahun 2022 adalah di bulan November, akhir November, di mana pemenang total mendapatkan hadiah 500 juta. Di samping sertifikat langsung dari Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Ini artinya bahwa desa wisata berproses untuk selalu memenangkan hati dari para warga untuk datang kemudian memberikan like kepada desa wisatanya. Kemudian karena ini khusus BUMDes, maka yang masuk, yang bisa mendaftar karena menggunakan username dan password yang sama dengan ketika mendaftar ke Badan Hukum BUMDes di bumdes.kemendesa.go.id. Jadi kalau minimal namanya sudah terverifikasi, maka bisa mendaftar untuk masuk sebagai bagian dari Desa Wisata Nusantara. Jadi masuk ke web desawisata.kemendesa.go.id, loginnya sama dengan login masuk bumdes.kemendesa.go.id. Kemudian di dalamnya pengelola wisata desa, BUMDes pengelola wisata desa bisa memiliki dashboard masing-masing untuk memasukkan
info-info terbaru, foto-foto terbaru, kemudian nanti sebentar lagi ditambah dengan video terbaru, menjawab ulasan dan pertanyaan dari warga. Kemudian yang akan dilihat terutama adalah total yang disukai. Contohnya di desa ini, di wisata ini ada 2.769 yang mengklik like dari 9.525 yang sudah masuk melihat situs dari desa wisata ini ya. Kemudian kondisi saat ini kami laporkan kepada Gus Halim, Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama dan Madya, bahwa kalau kita membuka Play Store Android, kemudian kita mengklik desa, akan masuk di tataran-tataran atas, dan kalau itu kita klik desa wisata, maka desa wisata Nusantara ada di tataran yang paling tinggi ya. Artinya ini adalah yang paling banyak dilihat dan di-download pada saat ini untuk melihat desa wisata di Indonesia. Jadi bisa QR code-nya bisa di screenshot. Posisi pada tadi pagi adalah pendownloadnya 46.000 dengan jumlah yang selalu kembali untuk melihat situs ini adalah 32.000. Kalau kita melihat dari penggunanya, pengguna ini ada dari berbagai negara pada saat ini. Bisa saja sebagian mungkin menggunakan masih telepon yang negara lain, tapi pasti ada yang benar-benar berada dari negara lain. Artinya sudah menjangkau tidak hanya untuk level Indonesia. Kemudian pada pagi hari ini jumlah BUMDes wisata, desa wisata yang bisa dilihat di dalam desa wisata Nusantara itu ada 541 desa wisata. Sementara yang sudah mendaftar tapi belum menyelesaikan semua persyaratan untuk dikurasi itu ada 964 desa. Berapa sih jumlah BUMDes wisata di desa-desa di Indonesia? Pendataan di Kementerian Desa menemukan 5.037 BUMDes wisata di Indonesia. Jadi kita akan terus bergerak sampai ke angka 5.037. Kemudian beberapa hal yang pada bulan Januari, akhir Januari kemarin diusulkan oleh BUMDes. Sekarang silakan untuk mengupdate desa wisata Nusantara di Android. Sementara dalam 1 sampai beberapa 2 minggu ke depan itu silakan untuk mendownload desa wisata Nusantara di iOS ya. Jadi ada beberapa tambahan yang disampaikan oleh pengurus BUMDes wisata. Yang bagian kiri, paling kiri itu untuk perbaikan perwajahan dan kemudian beberapa menu tambahan baru, terutama karena bersifat internasional seperti cara pengurusan visa, kemudian kebijakan COVID-19 dan sebagainya ada di bagian bawah. Kemudian yang nomor 2 dari kiri itu sebagaimana saran akan langsung mengetahui lokasi desa wisata yang paling dekat dengan posisi kita saat ini, sehingga akan mudah untuk menggunakan peta elektronik untuk sampai ke masing-masing desa wisata itu. Di bagian nomor 2 dari kanan itu bisa diketahui terkumpul berapa banyaknya desa wisata yang sudah masuk ke desa wisata Nusantara untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Silakan klik provinsinya, kemudian silakan mencari di kabupaten kita yang kita inginkan, akan langsung muncul desa-desa wisata yang ada di kabupaten kita. Ini contohnya ada di yang paling kanan. Sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita bawa anak, kita bawa ke wisata edukasi. Kalau kita bawa istri, mungkin lebih suka ke wisata agrowisata. Kemudian untuk anak-anak gadis dan remaja, mungkin di wisata sungai. Kalau kita bawa orang tua kita bawa ke wisata religi. Lengkap semuanya ada di desa wisata Nusantara. Kemudian yang penting adalah bahwa setiap pihak yang diajak masuk ke desa wisata Nusantara itu memberikan ulasan, kemudian men-share. Kalau kita share dari desa wisata kita, maka akan muncul notifikasi, hey,
aku membagikan wisata dari aplikasi Desa Wisata Nusantara. Dan kalau ini diklik akan langsung masuk ke desa wisata kita. Jadi tidak masuk ke yang lain-lain, tapi masuk langsung ke desa wisata kita. Kalau yang kita kirimi belum punya atau belum mendownload Desa Wisata Nusantara, maka akan diarahkan untuk mendownload dulu, dan ketika sudah terdownload langsung masuk ke desa wisata kita. Kemudian yang menarik adalah 10 desa wisata pada tanggal 23 Februari yang mendapatkan like tertinggi itu ternyata menyebar di seluruh Indonesia. Jadi pada bulan Januari sempat muncul pertanyaan, jangan-jangan nanti yang untung yang wilayah dengan jumlah penduduk besar. Ternyata tidak demikian. Ternyata ada dari Bangka, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Jawa Timurnya juga ada yang dari Madura, kemudian dari Bali, tapi juga ada dari tadi Bangka, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian Gorontalo. Jadi itu mendapatkan like yang disukai oleh para netizen. Ini beberapa hal yang like-nya tertinggi, yang atas perkenan Gus Halim, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, akan langsung berdialog dengan para pengelola desa wisata ini. Jadi Gus Halim memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pengelola wisata ini, sehingga pada pagi hari ini 10 wisata tertinggi akan langsung berdialog dengan Gus Halim. Kemudian nanti bulan berikutnya lagi, dan puncaknya nanti di akhir bulan Juni. Di sebelah kiri kita lihat ada yang mencapai like 6.000, di yang tengah 5.000, di yang kanan 4.500, kemudian berikutnya ada 4.400, 3.600, dan ini fair. Memang yang like-nya tinggi, isinya bagus, narasinya bagus, dan foto-fotonya, cara memotretnya juga bagus. Jadi sampai kemudian ke like yang 2000, ini nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Secara keseluruhan untuk 60 besar pada tanggal 23 adalah seperti ini. Jadi dari nomor 1 sampai 15, kemudian nomor 16 sampai 30, kemudian nomor 31 sampai 45, dan nomor 46 sampai nomor 60. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Harapannya seperti yang digagas oleh Menteri Desa berkali-kali, bahwa kita akan memajukan desa, meningkatkan investasi ke desa, sambil tetap mempertahankan lingkungan desa, yaitu melalui Desa Wisata Nusantara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.